Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ya, sehat, alhamdulillah. walafiat. Ya, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran ekonomi. Hari ini kita masuk ke materi bab 4 ya, yaitu permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tentang permintaan dan penawaran. Tentunya di materi ini masih erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi, di mana di sana ada salah satu ada dua pelaku ekonomi, yaitu dari konsumen dan produsen yang melakukan interaksi. Nah, interaksi antara konsumen dan produsen ini terjadi di pasar, ya kan? Dari interaksi nanti itu akan menimbulkan keseimbangan harga. Nah, itulah yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, keseimbangan harga itu muncul karena adanya interaksi dari permintaan dan penawaran itu sendiri. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Sebenarnya materi ini sudah erat ya terjadi di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalian kan sudah pernah melakukan konsumsi ya? Ya, tentunya sudah. Kalau kegiatan produksi, apakah sudah pernah? Mungkin sudah ada yang punya usaha sendiri? Belum ya, tapi sudah pernah tahu ya, apa itu kegiatan produksi, apa itu kegiatan konsumsi, itu kan sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang permintaan dan penawaran, saya akan mengadakan kuis pretest ya untuk tahu seberapa dalam pengetahuan kalian tentang permintaan dan penawaran. Nah, ini saya akan share screen dulu. Nah, silahkan dibuka kuisisnya. Kemudian di sini saya akan tampilkan kode kuisisnya. Sudah terlihat? Ya, silakan masuk dengan kode yang sudah saya tampilkan ini. Ya, ya cukup bagus. Dari kuis yang sudah saya berikan tadi, saya rasa soal-soal yang saya tampilkan tadi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari ya. Kalian mungkin secara tidak langsung sudah mengalami tentang jual beli gitu misalkan ya, melakukan kegiatan permintaan maupun penawaran gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi. Saya akan tampilkan PPT tentang materi permintaan dan penawaran. Sudah muncul? Di bab 4 ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran, kemudian harga keseimbangan dan elastisitas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang permintaan dan penawaran. Ini peta konsepnya. Harga keseimbangan itu terjadi karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, di sini dari sisi permintaan itu dilihat dari konsumen ya, di mana di situ dijelaskan dengan hukum permintaan dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dari sisi penawaran juga demikian, nanti akan dijelaskan dengan hukum penawaran dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian membentuk yang namanya harga, ya kan? Dan di dalam harga nanti juga akan dibahas tentang elastisitas. Untuk pertemuan kita di sini langsung pada permintaan dan penawaran.
Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyajikan konsep permintaan dan penawaran. Kemudian juga nanti menganalisis kasus ya nanti berupa tabel, fungsi, dan kurva. Langsung kepada materi permintaan. Konsep permintaan atau permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, di situ ada harga, tingkat pendapatan, harga barang lain yang berkaitan, selera konsumen, dan perkiraan atau ekspektasi konsumen di masa yang akan datang. Kemudian di sini permintaan digambarkan dengan kurva permintaan. Dan sebelumnya kita bahas dulu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Atau sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Nah, hukum ini ceteris paribus. Berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap. Jadi hukum ini tidak mutlak berlaku ya. Artinya ketika ada yang berubah dari faktor yang mempengaruhi, hukum ini bisa tidak berlaku. Nah, ini grafiknya seperti ini. Grafik ini sesuai dengan hukum permintaan, di mana ketika harga naik, maka jumlah yang diminta akan semakin turun ya ke kiri ya. Kalau harganya turun di sini, maka jumlah yang diminta akan semakin naik. Nah, ini dihubungkan dengan titik-titik membentuk sebuah garis. Garisnya, kurvanya melengkung dari kiri atas ke kanan bawah atau kurvanya berbentuk negatif ya. Kemiringannya negatif. Penawaran. Nah, sekarang kita masuk ke konsep penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran di sini ada harga, dari harga barang itu sendiri, teknik produksi, harga sumber produksi, dan perkiraan produsen di masa yang akan datang. Dan juga bisa ditambahkan di sini tingkat persaingan ya antar produsen. Nah, ini hukum penawaran menyatakan bahwa bila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Ini berlaku ceteris paribus. Artinya, hukum ini berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi ini bersifat tetap. Jadi hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan di sini adalah positif. Kita lihat di sini ada tabel harga tepung, kemudian juga jumlah yang ditawarkan. Jika digambarkan dengan grafik, maka bentuknya seperti ini. Melereng dari kiri bawah ke kanan atas, atau kemiringannya di sini positif. Kita lihat ya, ketika harga 3.000 jumlahnya 1.000, harganya naik lagi 4.000 jumlahnya juga naik lagi menjadi 2.000 dan seterusnya. Semakin naik harga maka jumlah yang ditawarkan semakin bertambah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan melanjutkan pada kegiatan diskusi kelompok ya. Jadi nanti silakan kalian bergabung untuk berdiskusi dengan kelompok kalian hari ini. Yang akan kita bahas adalah tentang kenaikan harga cabai ya. Ini sebagai komoditas, salah satu komoditas yang biasanya di sini cabai itu komoditas yang sangat diminati oleh masyarakat ya. Berapapun harganya gitu kan, dia tetap masyarakat tuh kadang-kadang walaupun harganya naik tetap ada saja yang mau membeli gitu kan. Dan ketersediaan cabai di pasar sebelumnya itu kan banyak apa ya, terkendala ya di jumlah ya, sehingga di pasar itu jumlahnya agak sedikit. Mungkin tapi untuk saat ini sudah tidak seperti itu ya. Sebelumnya kita pernah mengalami kenaikan harga cabai yang cukup tinggi. Ya kan? Nah, kelompoknya dibentuk berdasarkan absen seperti yang sebelumnya ya.
absen 1 sampai dengan 5, 6 sampai dengan 10, dan seterusnya. Masih ingat ya kelompoknya? Masih. Ya, bagus. Oke, saya share screen soal diskusi. Sudah terlihat kah? Nah ini ya. Sudah terlihat ya? Saya akan membacakan petunjuk diskusinya hari ini. Jadi kelompoknya bisa beranggotakan 5 atau 6 siswa, kemudian diskusikan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada lembar diskusi ini. Di sini harganya 100, ini permintaannya 100, harganya 100.000 naik, jumlah yang diminta turun ternyata di sini, 80 turun ya. Pada saat harga cabai naik lagi 120, jumlah yang diminta tambah turun lagi. Apa yang menyebabkan ini? Saya, Miss. Ya, silakan Noval. Saat harga cabai naik, itu kan jumlah permintaannya kan turun dari pembeli. Iya. Tapi jumlah yang ditawarkan oleh penjualnya itu kan dinaikkan. Soalnya saat harga naik itu dia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar gitu. Ya, itu dari sisi produsen ya. Kalau dari sisi konsumen, kamu kan mau beli nih, harganya naik, kamu mengurangi pembelian. Kenapa? Karena terlalu mahal. Iya, terlalu mahal, betul ya. Kemudian sudah, silahkan nanti dilanjutkan tugas diskusi ini nanti di Google Classroom ya. Tetap kalian bisa berdiskusi melalui WA group atau mungkin Zoom dengan temannya untuk melanjutkan tugas diskusi kelompok di Google Classroom. Batas waktu pengumpulannya adalah hari ini pukul 21.00. Nah, tibalah kita pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silahkan memberikan kesimpulan apa materi atau pelajaran yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya ialah kita bisa belajar atau memahami tentang bagaimana sih tentang kurva atau tentang apa ya, kayak apa, mengetahui tentang bagaimana misalnya kita sebagai produsen itu mengetahui keinginan dari konsumen. Misalnya kita bisa mengetahui tentang harga yang seimbang untuk jika kita menjalankan sebuah bisnis, maka kita itu harus menentukan sebuah harga yang seimbang yang sesuai dengan produk yang kita buat, dan itu pas itu buat konsumen, agar kita pun juga sebagai produsen itu dapat memberikan keuntungan juga. Berarti sama-sama memberikan keuntungan kepada produsen juga pada konsumen. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Nanti jangan lupa melanjutkan diskusi kelompok di Google Classroom. Nanti batas waktu pengiriman tugas adalah hari ini pukul 21.00. Sambil untuk mengetahui kemampuan kalian, tadi kan kalian sudah melakukan pretest ya, bisa diulang kembali. Evaluasinya adalah kalian mengulang kembali pretest tadi yang ada di Quizizz, maksimal juga harus dikumpulkan nanti bersama-sama ya, bersama-sama dikerjakan pukul 1 siang, dan kalian nanti join Zoom bersama saya untuk mengulang kembali kuis yang tadi kalian coba kerjakan. Semoga dari hasil evaluasi atau dari pembelajaran hari ini evaluasinya bisa lebih baik lagi, gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih atas partisipasi pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada yang masih ada kekurangan, dan semoga nanti kita bisa kembali lagi melanjutkan materi di pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang keseimbangan harga. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.